Puji nama Tuhan, saya bisa ada di sini lagi kembali. Ini saya ke-200 kali ya. Oh ya, ke-200 kali. Ini ibadah yang keberapa kali ya sudah? Bulan kelima ya, puji Tuhan, bulan kelima. Biasanya kalau tahun-tahun pertama di dalam perintisan, itu adalah tahun-tahun semua berdoa biar jemaatnya banyak. Tetapi ketika nanti jemaatnya banyak, semua juga harus siap-siap bahwa semua jadi sibuk. Jadi nanti ketika banyak, tentu ibadahnya bukan hanya bicara ibadah seperti ini. Di beberapa gereja yang berdoa supaya gerejanya bisa besar, ibadahnya jadi 3 kali. Berarti Anda yang melayani juga akan bukan hanya pagi hari, Anda bisa melayani sampai 3 kali. Dulu saya pertama sekali pelayanan, itu 4 kali. Jadi saya dari pagi jam 8, jadi ibadah jam 8, ibadah setengah 10, ibadah jam 11, pokoknya 4 kali ibadah sampai sore setengah 5. Ada momen di mana saya merasa bahwa kerinduan untuk punya gereja besar dulu luar biasa. Setelah punya gereja besar kok capek ya rasanya. Jadi hari ini kalau bisa ibadah dengan sedikit seperti ini nikmati. Dan doanya bukan supaya jemaatnya banyak, tetapi supaya dewasa di dalam Tuhan dulu. Karena kalau sudah dewasa, mau jemaat banyak, mau jemaat sedikit, kita tetap di dalam Tuhan, tidak pernah merasa lelah. Nah, ada satu yang ingin saya bagikan hari ini, itu tentang, karena beberapa akhir ini yang konseling ke saya tanya, kenapa Tuhan kalau menjawab doa itu lama? Kemudian dari dulu kan khotbahnya Tuhan mau datang, gak datang-datang. Doanya dijawab, sepertinya lebih sering Tuhan tidak menjawab doa daripada menjawab doa. Jadi saya punya judul hari ini, Tuhan itu terlalu lama kalau menjawab doa. Ini mungkin sudah biasa kita dengar ya, ketika ada 3 poin kalau bicara Tuhan menjawab doa. Yang pertama adalah Tuhan menjawab iya. Ya dong, namanya Tuhan, dia pasti menjawab ya. Tetapi ya itu adalah pemberian yang tepat waktu. Jadi Tuhan menjawab doa itu secara langsung sesuai dengan permintaan kita. Jadi Anda order nasi goreng, dikirim nasi goreng, bukan nasi garong ya. Jadi hal tersebut selaras dengan rencananya. Jadi apa yang kita doakan itu selaras dengan rencananya. Kalau di dalam Alkitab, mungkin Anda tahu cerita Hana yang berdoa, yang kemudian dia menangis, lalu Imam Eli melihat dari jauh, ini mabok nih perempuan nih, doa, nangis, mungkin nangisnya waktu itu nggak pakai tisu, jadi dia ngelap sana sini, kan celemotan ya, mungkin Imam Eli merasa bahwa ini perempuan doa atau mabok gitu. Nah, karena saya sudah pernah mengalami ini gini, saya berdoa supaya saya dikasih anak. Saya tidak susah hamil, tetapi setiap kali saya hamil saya keguguran. Jadi sebelum anak saya yang ini, saya keguguran 3 kali. Jadi dalam 1 tahun, gak 1 tahun sih, 14 bulan saya keguguran 3 kali. Jadi waktu saya keguguran 3 kali, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini mau punya anak. Kalau memang Tuhan kasih, tolong Tuhan kasih. Jadi setiap kali hamil saya bahagia, seneng dong. Apalagi waktu itu saya sampai stok test pack di rumah ya. Itu 1 kotak isinya berapa. Jadi tiap pagi, siang, sore, malam saya mau ngecek terus. Karena keinginan saya ingin punya anak. Ketika hamil, saya bahagia, saya mengucap syukur. Kemudian keguguran, itu yang pertama. Kemudian saya berdoa lagi, ketika berdoa, anak kehamilan kedua saya kembar. Dan waktu itu saya dan suami saya berpikir bahwa ini jawaban doa. Karena yang pertama hilang, berarti Tuhan gantikan jadi 2 dong. Jadi saya dapat kembar. Nah, waktu kami ke dokter, mendengar USG anak kembar itu luar biasa ya. Detak jantungnya kan 2, jadi duk. Senang melihat. 2 minggu kemudian, 1 berhenti detak jantungnya. Tinggal 1 yang ada detak jantungnya. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya masih bersyukur, masih ada 1. 2 minggu kemudian, 2 sudah tidak ada. Tapi masih ada dalam kandungan. Saya berpikir bahwa masih ada mujizat. Dokter bilang, mau kuret? Saya bilang, berdoa dulu. Tuhan kan baik. Saya berdoa, malah saya pendarahan, dikuret lagi. Akhirnya setelah itu, jadi dalam 14 bulannya, suami saya itu puasa sebulan ya Dit ya. Sebulan, sampai dia kurus. Jadi dia turun sampai 8 kilo. Dia benar-benar puasa. Dia bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan baik. Nah, suami saya ini dulu bukan Kristen ya. Jadi kami menikah di 2009, dia baru jadi Kristen di setahun. Bukan karena saya, karena dia ketemu Tuhan sendiri. Jadi
melihat dia puasa, saya merasa bahwa Tuhan pasti menjawab. Pertama dia kan baru percaya Yesus, percaya Tuhan, pasti Tuhan menunjukkan mujizat dong. Apalagi dia puasa, dia turun dari celananya nomor 36 sampai jadi 28 atau berapa gitu. Dia turun 8 kilo. Benar, saya hamil. Oh puji Tuhan, itu luar biasa. Dan saya merasa Tuhan menjawab doa. Ketika saya hamil, dia puasa lagi. Berdoa supaya kandungan saya tidak keguguran. Dan luar biasa, saya keguguran lagi. Apakah Tuhan menjawab doa? Waktu berdoa, Tuhan berikan saya anak, saya hamil. Tapi kok keguguran? Yang menjadi pertanyaan dalam hati saya adalah, kalau Tuhan menjawab doa, kasih anak ya kasih anak saja. Tapi kenapa harus mengalami hal seperti ini? Mungkin saya karena mengalami, mungkin tidak diceritakan di dalam Alkitab bagaimana Hana dengan orang-orang di sekitarnya ketika Hana tidak hamil. Karena untuk kehamilan saya menunggu dia itu ada sekitar 2 tahun. Orang itu selalu ngomong gini, kamu kelelahannya, kamu kecapean kerjanya, mungkin kamu ini. Jadi orang semua jadi dokter. Pada saat saya susah hamil, semua orang jadi dokter, yang bukan dokter jadi dokter. Beneran. Oh kamu ini pasti rahim lemah. Nah ini ya serius, rahimnya lemah, kurang makan ini, kurang makan tauge, kurang ini. Saya bilang semua jadi dokter. Saya rasa itu yang dialami oleh Hana di dalam Alkitab. Makanya dia sampai menangis. Dan waktu itu hal yang paling menyakitkan adalah ketika orang-orang yang menjadi dalam keluarga ya, kok nggak coba bayi tabung, kok nggak coba ini. Bayi tabung itu pakai duit, nabung duit aja susah, disuruh buat bayi tabung. Nah karena semua mengatakan bla 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 bla, ada hal yang muncul dalam hati saya bahwa Tuhan ini jawab doa apa tidak sih? Ini yang dialami Hana. Kita baca dulu dalam 1 Samuel 1 ayat 20. 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab karena permintaan Hana selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi belum waktunya. Kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Ada proses yang harus dilalui oleh Hana. Proses yang dilalui oleh Hana dilalui semua orang. Mungkin Anda hari ini tidak berdoa untuk diberikan anak. Anda berdoa untuk yang lain. Tapi kok katanya ya, tapi yanya kok tidak langsung. Saat ini jika Anda punya anak minta beli sepeda. Anda bilang ya, emang langsung di depan pintu ada sepeda. Tentu Anda pilih dulu toko yang mana, sepeda yang mana yang tepat. Kalau anak setinggi ini misalnya, Anda belikan sepeda yang gede, dia naik aja susah. Saya kemarin lihat ada anak-anak perempuan, mungkin anak SMA, dia naik sepeda motor cowok gede. Jadi kakinya kurang pas lampu merah, jadi dia itu naik begini masih jalan motornya, jadi badannya di sini supaya kakinya bisa turun. Jadi kakinya sama sekali tidak bisa naik di atas motornya. Saya bilang ini bapaknya kok kasih anaknya motor gede, anaknya segini, motornya segini. Jadi tidak proporsional. Saya bilang, anak ini kalau celaka, yang disalahkan bukan anaknya, orang tuanya. Jadi Tuhan kalau memberi, ya, tidak langsung iya. Tuhan tahu bahwa apa yang kita doakan selaras, tapi membutuhkan waktu. Tuhan memberikan waktu yang tepat. Jadi hari ini kalau kita bilang Tuhan kok lama ya? Tuhan tidak lama, Tuhan mempersiapkan. Saya tanya ketika kita ke restoran, Anda pesan nasi goreng. Nasinya digoreng dulu atau langsung ambil beras ditaruh di piring, ditulis nasi goreng. Dimasak dulu toh. Coba di sini ngaku yang pernah marah-marah order makanan 1 jam tidak keluar-keluar. Terus bilang gak jadi, terus pulang. Saya pernah, karena saya sudah lapar. Saya bilang daripada nunggu, jadi ternyata orderannya tidak masuk. Saya bilang, aduh kita cari makan saja. Kita pindah ke tempat lain. Oh itu manusia, kita tidak sabar karena kita lapar. Tapi ketika bicara doa kepada Tuhan, Tuhan itu tahu yang terbaik dan Tuhan tidak membuat kita lapar, Tuhan tidak membuat kita mati, tapi Tuhan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Makanya orang-orang yang sebenarnya yang takut akan Tuhan itu mengerti apa yang namanya bergantung kepada Tuhan. Hana ketika dikatakan setahun kemudian, Anda bayangkan ya, dalam 1 tahun Anda tidak hamil-hamil. Saya mengalami, jangankan 1 tahun, 1 minggu yang WA saya, yang ngobrol ke saya, bahkan yang menjadi dokteran 3 jam telepon saya. Harusnya kamu itu gini, harusnya begitu, jadi begini. Bahkan ada yang bilang gini, supaya hamil,
kamu sama suamimu beli lele yang besar, beli 10, lepaskan di danau. Itu nanti akan melepaskan berkat, jadi kamu bisa punya anak. Saya bilang lele, berarti kalau saya punya anak, nanti katanya, oh anak hasil lele. Kok gak enak. Kemudian ada yang bilang, oh ada caranya. Beli keset warna merah, taruh di bawah tempat tidur. Terus hubungannya apa? Itu nanti bisa jadi anak, kalau biasanya kalau merah itu jadi anak laki-laki. Nah, berarti kalau saya hamil itu anaknya keset. Ada yang begitu. Saya bilang ke suami saya, gimana kita beli lele? Lele. Nah, kalau nanti hamil yang berikan saran itu pasti bilang, nah itu kan benar karena lele. Coba banyak orang di dunia ini kalau sudah tidak didengar doanya, merasa bahwa apapun kata orang diikutin, betul? Mungkin Anda tidak cari dukun, tapi ada yang bilang, lakukan ini, lakukan. Kita lakukan, karena kita berpikir Tuhan lama. Ini setahun Hana menantikan jawaban doa. Hana tiap kali ketemu ibu-ibu, belum lagi diceritakan, apalagi Penina menyakiti hatinya ya. Si Penina tiap hari bilang, mandul atau bagaimana. Dalam setahun, itu rasa sakit yang dia alami itu seperti apa. Kalau Anda mengalami hal itu, Anda tahu bahwa begitu sakitnya menantikan jawaban ya, yang tidak langsung. Karena begini, kita berpikir Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab ya, tapi waktu Tuhan yang kita tidak mengerti. Ada tahu bunglon? Saya baru tahu ternyata bunglon itu lidahnya bisa sampai 1,5 meter loh. Kan dilipat-lipat tuh. Jadi kalau dia itu bisa 1,5 meter. Setidaknya dia punya lidah panjangnya 2 kali dari badannya. Jadi bunglon ini ternyata dia kalau ada lalat lewat gitu, harusnya kan dia langsung cep buat makan ya. Ternyata bunglon ini diam. Nah, saya baru tahu, suami saya ini kan orang CCTV ya. Ada kamera yang namanya 360 derajat. Ternyata matanya bunglon itu 360 derajat. Jadi kalau bunglon diam, ada lalat lewat, bukan karena dia males nangkap ini jelek lalatnya atau aduh ini lalat kurang gemuk nih. Ternyata dia menantikan waktu yang benar-benar presisi seret untuk menangkap. Nah, dia waktu yang tepat itu bukan berarti dia diem, dia tidak mau atau dia males. Nah, ini bunglon pertama kita melihat dia menantikan waktu yang tepat untuk menangkap mangsa. Yang kedua, banyak orang berpikir bahwa bunglon itu mengganti warnanya untuk berkamuflase. Ternyata bunglon ini mengganti warnanya untuk berkomunikasi. Jadi gini, ketika dia marah, ketika dia stres, atau ketika dia mau cari pasangan, dia mengganti warnanya untuk menunjukkan bahwa aku ini spesial loh. Jadi kita melihat dari fakta tentang bunglon ini, Tuhan itu menantikan pertama waktu yang tepat untuk memberikan jawaban tepat pada sasarannya. Makanya disebut ini kalau bunglon itu lidah proyektil. Jadi dia menunggu waktu yang tepat supaya tangkapannya tepat sasaran, bukan karena dia diam. Dia punya mata 360 derajat. Tuhan menjawab doa, kita sebut saja punya mata 360 derajat. Tuhan memperhitungkan segala hal. Kenapa saya baru punya anak keempat ini Tuhan menunggu waktu 3 hampir berapa tahun? Karena waktu itu yang saya katakan, selama saya hamil pertama, kedua, ketiga, itu saya itu pelayanan ampun-ampun. Yaitu ya, ada ibadah sampai sore 4:30, kemudian belum lagi nanti saya harus mengerjakan banyak hal. Mungkin menurut saya Tuhan tahu bahwa saya kepengen punya anak, tapi di saat saya punya anak nanti saya akan meninggalkan pelayanan. Dan saya tahu bahwa Tuhan sudah merencanakan semuanya. Ini yang disebut dengan ya, tetapi menunggu waktu yang tepat. Kemudian saya hamil anak saya yang keempat ini butuh waktu. Dan saya tahu Tuhan menjawab doa. Ketika Tuhan menjawab doa, terkadang kita juga merasa kok Tuhan tidak seperti benar Tuhan memberikan jawaban doa, tapi kok bukan seperti permintaan. Misalnya Anda minta nasi goreng pedas, ternyata dikasih nasi goreng tidak pedas. Benar-benar nasi goreng. Karena Tuhan tahu mungkin Anda kalau makan nasi goreng pedas Anda sakit perut. Nah, ketika anak saya lahir di usia 2 atau 3 tahun, saya baru tahu bahwa anak saya ada apraksia. Itu pun setelah saya bawa ke dokter, saya pikir anak saya autism, hanya sindrom autism. Tetapi banyak yang ngomong gini, kamu tidak gini kan? Nah, saya ketemu dokter-dokteran lagi, psikolog-psikologan lagi. Jadi harusnya anaknya dibeginikan, harusnya anaknya dibegitukan, harusnya begini, harus banyak sekali. Dan saya merasa Tuhan,
kenapa Tuhan jawab doa kok ada lagi ekor-ekornya, maksudnya kok tidak, iyanya itu kok tidak sempurna gitu loh. Tetapi sebenarnya jawaban Tuhan itu sempurna karena kita melihat dari perspektif kita, jawaban Tuhan tidak sempurna. Ini yang saya katakan kenapa manusia selalu mengatakan bahwa Tuhan itu lama menjawab doa. Nah, ini yang pertama ya, Tuhan mengatakan ya, tapi ada waktunya. Ya itu sesuai dengan apa yang kita minta, selaras dengan maunya Tuhan. Yang kedua, nah ini, tunggu. Waduh, saya bukan orang yang sabar untuk tunggu-tungguan. Kalau secara karakter dengan orang saya mungkin sabar. Kalau saya melihat restoran, antrinya, misalnya kan duduk di depan, Mbak antriannya berapa? Ada 4 saya tinggal, cari yang lain, yang penting saya bisa makan. 4 aja saya tidak sabar, apalagi kalau anak saya kapan lalu pernah mau makan apa, jadi ada ngantri gitu, saya bilang, nah antrinya panjang, gak mau saya. Anak saya bilang mau itu, enggak, kami tidak mau, karena saya tidak sabar ngantri. Tapi kalau dibilang sabar dengan orang, saya milih diam, saya masih bisa sabar. Nah, kalau dibilang Tuhan bilang tunggu, sabar tidak kalau dibilang tunggu. Apalagi kalau tunggunya seperti Abraham. Abraham suruh nunggu. Jadi waktu Tuhan mengatakan kepada Abraham, oh iya nanti engkau akan diberikan anak keturunan. Itu usianya sudah berapa? Abraham menunggu punya anak dari dijanjikan berapa tahun? 23 tahun. Ampun. Saya punya teman sepelayanan dulu, awal-awal saya pelayanan, dia dosen, dia 40 tahun, waktu itu saya masih 20. Dia sudah berdoa tentang jodohnya sekian lama. Nah dia berdoa, dia bilang, wah sudah berapa tahun saya berdoa tidak dikasih jodoh. Jadi pada usia 45, yang melamar dia adalah mahasiswanya sendiri yang usianya 20 tahun lebih muda. Dia ngomong begini, karena dia orang Jakarta, gila Tuhan kasih gue 20 lebih muda gitu. Nah, kemudian yang seumuran dengan dia ngomong gini, kalau Tuhan kasih jodoh, Tuhan itu tidak mikir usianya berapa, tapi siapa yang bisa handle kamu. Karena gini, dia orangnya galaknya minta ampun, tapi mahasiswanya ini sabarnya minta ampun. Jadi dia dapat orang Ambon, dia Chinese Jakarta, dia bilang enggak, gue gak mau. Nah, kalau Tuhan sudah bilang tunggu, dia bilang gini, Tuhan suruh nunggu sekian lama, dapatnya begini. Dapatnya pertama gini, dia dapat orang Ambon. Namanya dari daerah kan, bahasa Indonesianya orang Ambon kan berbeda. Dia sampai ngomong seperti itu. Tetapi setelah sekian lama, luluh hatinya, menikahlah mereka. Akhirnya dia bilang, benar juga ya, doa sekarang 27 tahun, dapat kunyuk begini, lumayan juga. Karena gini, di usia 45 boyoknya sudah sakit, jadi yang angkat itu yang ini yang itu yang, jadi suaminya itu bisa difungsikan sefungsi-fungsinya. Cuma kalau tadi umurnya sama-sama 45, nggak bisa ngangkat galon. Terus dia bilang, benar juga ya, coba kalau saya menikah di umur 25, kami sama-sama 46 sekarang. Terus suruh sini, kamu aja lah, nggak mau lah, aduh capeknya, rumah kok punya tangga. Jadi rumahnya itu segede gaban yang ngomongnya. Jadi tangganya itu banyak gitu. Dia bilang, coba kalau suami saya dulu tua-tua. Aduh, jadi mereka milih tidur di bawah karena hamba Tuhan ini juga badannya agak besar ya. Jadi kalau naik tangga katanya, ini rumah yang bangun siapa sih, Pi? Kok tangganya banyak amat? Nah dia bilang, kalau saya menikah dengan seumuran saya, kami nggak bakal tinggal di rumah ini. Nah intinya seperti ini. Tuhan menjawab tunggunya, dia menunggu 27 tahun. Abraham menunggu 23 tahun. Tapi di usia berapa? 100. Kalau usia 100 itu kakek sudah menahun. Terus ada bayi. Aduh berisiknya bayi ini. Anda kalau baru punya anak kan senang. Tapi saya tanya, yang dulu pernah punya bayi, nangis terus tiap malam. Anda menikmati atau ada momen Anda bilang, aduh ini anak boleh diam tidak? Ada yang pernah bilang, boleh nggak doa? Saya bilang, Tuhan biarlah anak saya tidak menangis di malam hari. Saya bilang, anak yang sehat itu harus nangis. Kalau tidak nangis, curigailah kenapa. Masa Anda mau berdoa, berisik lah. Punya anak terus maunya anaknya bisu. Ya maksudnya nangis di waktu yang tepat. Mana ada nangis di waktu yang tepat. Atau Anda mau remote, bayi Anda nangis di jam segini. Nah ya pas mami tidur, kamu nangis di bawah, mami tidur di atas. Gitu.
Gak bisa. Jadi gini, ketika Tuhan bilang tunggu, tunggunya Tuhan tidak bisa kita tentukan. Tetapi di saat menunggu itu apa yang kita lakukan, itu yang penting. Apa yang dilakukan Abraham? Kita lihat dulu Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Garis bawahi, dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh yang ia janjikan kepadanya. Jadi gini, kalau tidak sabar berarti tidak ada dengan demikian. Tapi karena sabar maka sama dengan mendapatkan apa yang dia doakan. Jadi hari ini kalau yang masih berdoa harus sabar. Pasti dijawab doanya. Karena Tuhan tidak pelit. Tuhan itu tidak pelit. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Yang penting gini, satu hal, perspektif kita tetap satu. Apapun yang Tuhan lakukan itu baik, itu sempurna. Nah, saya kasih analogi ulat sutra. Saya baru tahu ternyata ulat sutra ini selama 5.000 tahun kita tidak akan menemukan mereka di alam liar. 5.000 tahun loh. Jadi ulat sutra ternyata itu harus mereka bergantung pada manusia. Kenapa? Karena mereka hanya makan dari daun blueberry yang segar dan mereka harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara mereka tidak bisa survive. Pertama, fakta, ulat sutra ini bergantung sepenuhnya kepada manusia. Kalau tidak bergantung kepada manusia, mereka tidak akan ditemukan dimanapun, mereka mati. Kemudian setelah itu, mereka tinggal di dalam kepompong itu sangat sempit dan sangat gelap. Sebenarnya mereka itu mau keluar. Anda tahu ulat sutra ketika keluar dari kepompong jadi apa? Ngengat. Mereka jadi ngengat. Lucunya ngengat itu gini, ngengat itu kalau keluar lebih awal, itu sayapnya kecil, badannya gede, jadi tidak bisa terbang. Makanya Anda akan melihat kadang-kadang ada mungkin ngengat, mungkin ini ya, nggak bisa terbang, badannya gede, sayapnya kecil. Akhirnya mereka karena tidak bisa terbang, memilih hanya untuk bertelur saja. Nah, ini fakta tentang ulat sutra. Kemudian ulat sutra, ketika mereka berada di dalam kepompong, itu kan tempat yang sangat sempit. Tapi apakah Anda tahu kalau satu ulat saja bisa membuat benang sutra, itu panjangnya berapa coba? Kan kecil loh. 300 sampai 900 meter. Tidak putus benangnya. Saya cuma berpikir, 900 meter tidak putus. Tidak putus loh ya. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan kepada ulat sutra, begitu sempurnanya, tetapi dalam kepompong loh ya. Tempatnya tidak enak, tapi dia bisa menghasilkan sampai 900 meter benang yang tidak putus. Dan akhirnya ini yang kenapa, makanya ada sejarah kan jalur sutra di Cina. Karena pada saat itu Cina tahu bahwa sutra itu mahal. Siapapun yang membawa telur ke pompong itu akan diberi hukuman mati. Nah, itu jalur itu sering dulu dipakai untuk menyelundupkan yang namanya sutra. Karena ulat sutra ini sangat berharga. Kita lihat faktanya. Menjadi di dalam kepompong itu tidak enak. Hari ini Anda berada di tempat yang sangat sempit, yang sangat gelap. Posisi Anda, masalah Anda, hidup Anda merasa Tuhan, aku kok ada di posisi ini ya, kok posisinya tidak enak. Ingat, ketika posisi Anda tidak enak tetapi Anda bergantung kepada Tuhan, Anda bisa menghasilkan hal yang luar biasa yang tidak masuk akal. Satu kepompong bisa menghasilkan 900 meter benang sutra, tidak ada potongannya. Jadi kalau hari ini pun kita seperti kepompong, kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini yang namanya tunggu. Jadi di dalam kepompong ini, menunggu. Kalau dia keluar lebih cepat, dia jadi ngengat yang tidak bisa terbang. Akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi ketika dia menunggu di dalam kepompong, dia menghasilkan sutra. Nah, untuk menghasilkan sutra sekitar 500 gram, 500 gram itu saya nggak tahu harganya ya, tapi untuk 500 gram sutra itu dibutuhkan sampai 5.000 ulat sutra. 5.000 ulat sutra hanya untuk satu ini. Makanya kenapa
kain sutra itu mahal. Jadi kalau satu baju sutra itu berapa gram saya nggak tahu. Makanya kalau baju sutra, pakai baju tuh dilipat tinggal segini tuh. Karena dia memang sangat halus, makanya mahal. Jadi kalau hari ini kenapa dikatakan kita berharga di mata Tuhan? Karena kita mahal. Jadi jangan jadi anak gampangan. Ketika berdoa Tuhan bilang tunggulah. Karena itu artinya Tuhan sedang menyediakan yang luar biasa buat hidup kita. Jadi sabar, seperti kata Ibrani tadi, dengan sabar demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, jadi sabar ini bukan bicara Tuhan bilang, oh saya menunda karena kamu tidak baik, tidak ya. Tuhan tidak seperti manusia. Kalau kamu tidak baik, saya tidak kasih. Karena gini, ketika Tuhan berjanji, dia akan menepati apapun yang kita lakukan karena dia Allah yang baik. Apapun yang sudah Tuhan janjikan sejak kita dilahirkan akan digenapi oleh Tuhan. Meskipun apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia Allah yang baik, Allah yang setia. Jadi dia tidak bilang, wah ini kok nggak setia, nggak jadi kasih. Tidak. Bukan seperti orang tua bilang, kalau kamu nggak nurut mama nggak kasih. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menepati janji. Dia tidak pernah mengingkari janji. Yang ketiga, yang terakhir adalah jawaban tidak. Ini jawabannya tidak enak. Jawaban tidak ini, aduh, rasa-rasa seperti semua orang tidak mau ya. Ada, karena kenapa? Karena ada yang lebih baik. Saya pernah berdoa kepada satu orang. Dia minta saya untuk berdoa. Dia bilang gini, Cie bisa berdoa buat saya nggak? Ya, berdoa apa? Dia bilang gini, saya kepengen punya jodoh yang lebih tinggi dari saya, yang lebih putih, harus keturunan Chinese, harus kuliah di luar negeri, orang tuanya harus lengkap belum bercerai, dia harus punya usaha sendiri, dia bukan anak tunggal, pokoknya 10. Saya bilang, hah? Oh, banyaknya. Terus ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan berikan dia pendamping hidup yang terbaik. Dia komplain. Lucu tadi kan saya bilang ini, kok nggak disebutkan? Saya bilang, saya sendiri nggak ingat ya, kamu mintanya apa? Apalagi Tuhan Yesus mungkin kalau saya ngomong kok kebanyakan, minta saja. Enggak, saya mau detail. Dia tulis di kertas. Ya namanya orang minta doa ya, daripada saya ditimpuk batu ya. Sudah saya bilang, Tuhan berikan dia pendamping yang lebih tinggi, lebih putih, orang tuanya tidak cerai. Jadi saya baca. Setelah itu beberapa bulan kemudian dia bilang, bukan berapa bulan, berapa minggu kemudian, ini ada yang ngajak saya untuk ikut ibadah. Mungkin ini jodoh saya ya. Dia berpikir bahwa Tuhan menjawab doanya ketika ada cowok ngajak dia ngobrol. Pokoknya karena dia sudah menginginkan apa yang, pokoknya dia lihat seperti kriterianya, dia ini jodohku. Dia lihat kriteria seperti yang dia mau, ini jodohku. Bukan seperti itu, tapi ketika beberapa setelah itu dia tidak hubungi saya lagi karena ternyata doanya tidak dijawab. Jadi yang salah saya. Dia salahkan saya karena doanya tidak hebat lah, tidak sesuai lah, karena saya memulai doa berikan yang terbaik, tidak membaca. Kemudian, tapi satu hal yang saya pertanyakan, apakah ketika kamu berdoa, kamu percaya kepada Tuhan atau kepengen apa yang dikasih Tuhan saja? Karena banyak orang berdoa hanya mau apa yang dikasih Tuhan, tapi bahkan tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang penting doanya dijawab. Percaya Tuhan? Belum tentu, baru percaya kalau dijawab. Rata-rata begitu. Nah, kalau bicara tunggu, Anda tahu Rasul Paulus? Rasul Paulus, ia berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya itu diangkat. Nah, sebenarnya banyak yang menerjemahkan duri dalam daging itu ada penyakit. Kemudian ada yang bilang juga duri dalam daging itu ada orang terdekatnya yang akhirnya merusak pelayanannya dan segala macam. Tapi satu hal, duri dalam daging ini adalah hal yang sangat mengganggu dalam kehidupannya Paulus. Waktu Paulus berdoa ini, kenapa Tuhan nggak jawab? Tuhan bilang tidak. Supaya apa? Supaya sempurna pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi firman Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kuasa Allah sempurna di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika ada kelemahan. Kalau kita tidak punya kelemahan, sombong kita minta ampun. Kadang kita nggak punya apa-apa, sombongnya juga sudah minta ampun. Apalagi punya apa-apa, sombongnya luar biasa. Jadi kelemahan ini bicara adalah bagaimana Tuhan terus bekerja dalam hidup kita dan kita bergantung pada Tuhan. Seperti ini. Banyak dari kita berdoa supaya disembuhkan dari penyakit. Kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya? Tapi nggak mati-mati juga. Saya bilang begini, saya bertanya, ketika Anda sakit, Anda doa terus nggak? Tiap hari supaya disembuhkan. Sebelum sakit, ada nggak tiap hari doa?
Yes, tiap hari Minggu. Lalu Senin sampai Sabtunya ya doa makan. Jadi doanya hanya pas doa makan. Tapi doa yang katanya hari Minggu. Waktu sakit, Anda tahu, bangun pagi, makan pagi, siang. Kadang dia itu bilang bisa berdoa itu dalam satu hari itu setiap saat sampai tidak terhitung. Karena lagi sakit, minta disembuhkan. Sebelum pergi ke dokter, Tuhan, berkati dokter, sampai di dokter mau disuntik, Tuhan berkati obat ini, mau minum obat, Tuhan berkati obat ini. Semua dibawa dalam doa karena sakit. Waktu sehat, makan kerupuk pun tidak berdoa, makan yang enak-enak pun tidak berdoa. Apalagi gini, sekarang ini kalau lagi makan enak, saya nanya, orang foto makanannya dulu atau doa dulu? Foto dulu. Saya dimakan yuk. Posting. Yang nggak pernah bahasa Inggrisan. I am in the restaurant of the, disebut, wis kemingrisan. Pokoknya foto dulu, jangan dimakan. Udah kasih sendoknya dicopot dulu, ditambah apa? Kita lihatin. Belum bersyukur kepada Tuhan, yang penting foto dulu, sudah diposting. Karena itu merasa cara mengucap syukur atau flexing kita tidak tahu ya. Tapi memang itu sudah biasa. Nah, kalau Anda melihat orang yang suka makan, lihat HP-nya, fotonya apa. Lebih banyak gambar istrinya, suaminya, atau makanannya. Perhatikan. Coba, kalau teman saya yang banyak foto di HP-nya itu foto mobil. Saya bilang, foto istrimu mana? Wah, foto istriku terakhir tahun 2008. Hah? Foto istrimu terakhir di mana? Di HP istriku. HP-nya mobil semua. Kalau di HP suami saya, barang-barang yang dia jual semua. Muka saya tidak ada di sana. Dia bilang, kalau HP saya dicurikan, gak ada yang tahu mukamu bagaimana. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau di HP saya, yang banyak muka anak saya. Muka saya dan suami jarang-jarang. Tapi di teman saya HP-nya makanan semua. Foto anakmu mana? Perempuan loh ini. Foto anakmu mana? Gak usah Miss. Dia manggil saya Miss. Gak usah Miss. Anak kalau difoto di HP-ku nanti penuh. Soalnya anakku punya HP sendiri. Fotonya itu dia dengan teman-temannya makan. Gelas loh yang belum diminum di foto. Sedotan di foto, sedotan bu foto, soalnya sedotannya itu dari kertas, ada tulisan apa gitu. Saya bilang luar biasa memang orang Kristen, lebih penting sedotan daripada berdoa. Saya bilang, terus waktu minum doa, bukannya kalau doa itu kalau makan toh masuk minum ya berdoa. Nah kalau kamu kesedotannya gimana? Dengar ya, kita hari ini bisa selamat ketika kita berdoa. Saya pernah cerita, bukan di sini ya, ada yang meninggal gara-gara biji durian. Jadi saya juga sarankan kalau makan durian tolong ya dipegang, jangan masuk terus ketelan. Jadi dia kalau makan durian dimasukkan bijinya di mulut, dia nggak pegang ketelan. Nah terus akhirnya nyangkut di sini, ini beneran nyangkut, jadi dia ini mati. Jadi di laporan kematiannya mati karena biji durian. Saya bilang, aduh kok matinya nggak enak ya, mati karena biji durian. Mati serangan jantung kan masih enak. Katanya itu matinya orang kaya, serangan jantungnya. Kalau mati karena biji durian, kok nggak enak laporannya. Tapi benar, hari ini kita bisa makan itu bisa tidak keselak, makan itu bisa tidak sakit, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi gini, ketika berdoa, itu seperti Rasul Paulus, tidak dijawab, itu supaya Tuhan bekerja hebat dalam hidup kita. Anda tahu burung elang? Burung elang ini ternyata memanfaatkan yang namanya badai, angin, supaya dia bisa terbang tinggi. Jadi gini, kalau misalnya dia terbang dengan sayapnya sendiri, dia hanya bisa sampai berapa kaki, saya lupa. Tapi ketika ada angin, dia bisa terbang jauh lebih tinggi. Jadi gini, Anda pernah lihat elang, mungkin di video ya, dia tidak mengepakkan sayapnya, tapi kok dia bisa muter? Itu dia memanfaatkan angin yang ada, apalagi badai yang ada. Dan posisinya ketika dia muter terus, dan kok bisa lama tanpa menggerakkan sayapnya, dia sedang menantikan mangsanya lemah. Jadi seperti ini, ketika kita sedang berdoa, tidak dijawab, iblis bilang ini, Kristen doanya tidak dijawab, Tuhannya mana? Sudah nangis-nangis, sudah puasa tidak dijawab. Iblis kan itu musuh. Apakah kita mau seperti elang, kita terus terbang dan tidak berhenti menantikan sampai iblis itu enak? Loh udah dibilangi kok gak kapok-kapok si orang ini kok masih berdoa? Karena iblis akan menantikan mulut kita mengatakan, Tuhan kenapa engkau tidak menjawab doaku? Tuhan kok jahat?
Terus kemudian yang salah nanti gereja, tiba-tiba gereja kosong. Kenapa? Pendetanya tuh tidak bisa mendoakan kita, tidak bisa menjawab doa Tuhan. Pendeta yang salah, kemudian gereja yang salah. Udah gitu WL-nya disalahkan, kemudian nanti pemain drumnya, pokoknya salahkan semua pelayan Tuhan. Karena sudah kepahitan. Ini ketika orang doanya tidak dijawab dan iblis mengatakan Tuhanmu tidak ada fungsi kamu baca Alkitab, tidak ada fungsi kamu ke gereja, tidak ada fungsi kamu beribadah. Ini musuh. Tapi kalau kita seperti elang, pakailah badai ini membuat kita lebih kuat, lebih terbang tinggi. Artinya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin percaya bahwa ini momen di mana Tuhan membawa kita jauh lebih tinggi masuk dalam rencana Tuhan yang besar. 3 hal ini mungkin sederhana. Ya, tunggu, dan tidak. Tapi 3 hal ini akan menjadi sangat luar biasa ketika kita melihat maknanya. Maknanya adalah ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang sempurna, pekerjaannya tidak pernah gagal. Jadi hari ini kalau Anda sedang menantikan jawaban doa, percaya satu hal, Tuhan tidak pernah gagal. Saya sebelum saya punya anak, sesudah saya punya dia, saya kepengen punya anak 5, tapi Tuhan tidak menjawab. Mungkin Tuhan bilang kalau 5 Anda tidak akan pelayanan lagi. Betulan saya nggak akan ke desa. Tapi satu hal, setelah saya melahirkan anak saya ini, saya keguguran yang paling parah. Saya sampai masuk saya sudah masuk ke ruang yang berbeda, istilahnya saya sudah ada di tengah-tengah. Waktu itu saya pendarahan, sampai pendarahannya itu, Anda kalau lihat ember, air disiram tumpah-tumpah. Nah tumpahnya itu bukan air, menggumpal-gumpal, gede-gede. Itu sampai HB saya waktu 6. Saya sudah di dunia lain, saya di tengah-tengah. Saya bilang itu kayak lorong, tapi saya bingung saya ini mau kemana. Intinya itu saya alami 2 kali. Tapi satu hal ketika saya berdoa, setiap kali saya berdoa untuk guru anak saya, mereka lucu bilang, Bu, boleh nggak berdoa buat saya? Loh, kenapa? Saya menikah 8 tahun nggak punya anak. Dalam hati saya juga sedang berdoa pengen punya anak, nggak bisa punya. Tapi ya sudah. Tapi mereka bukan orang percaya. Intinya 5 orang percaya, orang yang tidak percaya, guru anak saya. Satunya 8 tahun tidak punya anak, 5 tahun tidak punya anak, 12 tahun tidak punya anak. Waktu saya doakan yang paling lama dijawab sebulan. Itu pun yang 4, 2 minggu kemudian datangi saya, Bu saya hamil. Oh, ya puji Tuhan. Tapi ada yang sebulan dijawab, dia datangi saya 3 bulan lagi, 3 bulan itu, kan dia bilang, saya doanya gini, di akhir tahun Tuhan akan memberikan engkau anak. Nah akhir tahun itu kan anak sekolah kan sudah liburan tanggal 15. Dia datangi saya tanggal 14, pas saya jemput anak saya sekolah. Bu, saya kok belum hamil? Loh ya tanya suaminya, kok tanya saya? Loh katanya akhir tahun. Lah ini tanggal berapa? 15, kan belum akhir tahun. Tapi beneran, setelah itu tanggal 30 benar, dia ke dokter, dia hamil. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan, saya doakan 5, kok paling lama sebulan? Saya setelah anak ini loh, doa tidak dijawab. Kecewa nggak? Kecewa dalam hati, saya yang pendeta, saya yang baca firman, mereka yang tidak pernah mengenal Kristus minta didoakan kok dikasih anak. Tapi begini cara Tuhan bekerja, supaya kita paham, jawaban doa bukan sesuka hati kita, tapi sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Dan saya berpikir, oh benar juga, kalau anak saya 5 sekarang, nggak bakal pelayanan saya, ngurusi anak toh. Karena saya di rumah nggak pakai pembantu ya. Bayangin cuci baju 5 anak, nyetrika 5 baju anak, ngurusin 5 anak. Aduh, depresi saya. Makanya saya bilang ke papa saya sebelum papa saya meninggal, Pak, kok bisa ya punya anak sebanyak itu? Anak papa saya 11, meninggal 5, sisa 7. Jadi saya bilang, punya anak begitu gimana Pak? Mau buat kesebelasan? Nggak repot, cari anak laki-laki. Nah di sini kalau ada orang-orang yang masih percaya anak laki-laki membawa hoki, sudahlah dikasih 2 puji Tuhan gitu. Papa saya tidak, siapa tahu anak kedua hoki, cewek. Siapa tahu anak ketiga hoki, cewek. 4 hoki, nggak hoki-hoki sampai anak ke-7 baru dapat cowok. Setelah itu katanya, nah karena ini cowok, pasti anak ke-8 cewek. Cowok, cewek lagi. Yang terakhir papa saya bilang, dilihat dari indikasi bentuk perutnya tajam ke depan, ini pasti laki-laki. Saya keluar anak perempuan. Anda tahu saya lihat foto saya waktu bayi sampai usia 4 tahun, saya dikasih baju tentara, pistol-pistolan. Saya bilang, ini anak siapa Pak? Oh itu kamu loh. Kok anak laki-laki? Ya begitulah. Jadi di usia saya sampai 4 tahun dikasih baju itu,
Kakak saya nomor 2, cici saya nomor 2, yang menjadikan saya princess. Dia membelikan saya baju yang apa? Yang rok gitu. Tapi saya tetap manjat pohon. Saya pernah tergantung di pohon, rok saya nyangkut yang menyelamatkan tetangga. Adiknya di atas pakai rok nyangkut. Ya, orang dikasih baju princess nyangkut semua di pohon jambu ya. Tapi inilah yang saya katakan bahwa terkadang ketika kita berpikir rencana kita lebih baik dari Tuhan. Ingat, rencana Tuhan lebih baik. Jadi dalam kekristenan tidak ada yang namanya hoki. Adanya berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa.